Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14, Janji Manis Pria Idaman Bikin Gadis Ini Luluh. Tidak ada mantan kekasihku yang tahu aku anak Julian dan aku tidak pernah memberitahu untuk mempertahankan seseorang. Tapi kamu memberitahuku? Chika membelalakan matanya saat bertanya pada Felix. Karena aku tahu, kamu tak butuh jabatan atau harta. Ucap Felix tersenyum. Dia berlalu meninggalkan Chika, mengambil minuman di dalam tasnya. Chika menatap Felix yang pergi meninggalkannya untuk minum. Berjalan menghampirinya, dia melakukan hal yang sama dengan Felix, mengambil minum di dalam tasnya dan meminumnya. Kata siapa aku tidak butuh jabatan dan harta? Tanya Chika sesaat setelah selesai minum. Aku tidak bisa memberikan jabatan tinggi, karena aku hanya seorang asisten CEO, tetapi jika harta, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu. Hingga tidak akan ada kata kurang yang akan terucap dari bibirmu. Felix menatap Chika lekat. Wajah Chika yang berkeringat membuat anak rambutnya menempel. Beberapa helai rambut menghalangi wajah cantiknya. Ingin rasanya dia menyingkirkannya, tetapi dia masih ingat akan janjinya. Oh Tuhan, kenapa dia berbeda dengan apa yang aku bayangkan? Dalam bayanganku, dia pemain wanita yang bisa saja memainkan perasaan wanita, tetapi ternyata dialah yang dilukai. Lalu jika aku melukainya? Pertanyaan itu menghinggapi hati Chika. Namun, entah kenapa egonya masih mengatakan tidak bisa menerima Felix menjadi suaminya. Apa yang bisa membuatmu melepaskan aku? Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Chika. Entah keberanian dari mana hingga membuatnya berani bertanya seperti itu. Aku akan melepasmu asal kamu bahagia. Jawab Felix seraya membungkukkan sedikit tubuhnya untuk menjangkau wajah Chika yang lebih pendek 15 cm darinya. Dia menatap penuh damba pada wanita yang sekarang menjadi tunangannya itu. Wajah Felix yang berada beberapa inci saja dari wajahnya, membuat pandangan mereka saling mengunci. Tatapan yang membuat jantung Chika yang kembali berdebar-debar. Namun, jika aku masih bisa berusaha membuatmu bahagia, aku mohon jangan pergi. Hingga sampai saat aku pada titik terakhir perjuanganku. Di saat itu aku akan melepasmu jika kamu masih merasa tidak bahagia denganku. Tubuh Chika benar-benar lemas. Pria seperti apa yang ada di hadapanku itu, hingga bisa membuatku bungkam. Dulu aku berpikir Felix hanya seorang playboy dan penikmat wanita, tetapi dia berbeda. Chika mulai bimbang melihat Felix. Namun, buru-buru dia menyadarkan dirinya, jika bisa saja itu hanya rayuan yang biasa Felix lakukan. Dia tidak mau terperangkap oleh pesona yang Felix buat. Bisakah kita pulang? Kalimat itu yang justru keluar dari mulut Chika untuk menghindari pembicaraan dengan Felix yang sudah mulai serius. Felix tersenyum dan mengangguk. Mereka berdua kembali ke apartemen tanpa ada pembicaraan lagi. Hingga akhirnya sampai di depan unit apartemen, Felix membuka suara. Kita baru saja selesai berolahraga. Sayang sekali jika harus makan berat. Bagaimana jika kita ke salah satu restoran yogurt? Ada banyak menu dan pasti kamu suka. Baiklah, aku akan mandi dan kita pergi. Mereka berdua masuk ke dalam unit apartemen mereka masing-masing. Chika masuk ke dalam kamarnya. Saat masuk dia memperhatikan jika spray tempat tidurnya sudah berganti. Tadi saat aku ganti baju akan olahraga tidak memperhatikan. Chika mendekat dan mengendus tempat tidurnya. Sudah tidak ada bau ompol milik Elle, sekarang baunya sangat wangi. Chika sudah menebak jika Felix yang melakukan itu semua. Kenyamanan yang Felix berikan benar-benar membuat Chika geleng-geleng. Kenapa kamu sebaik itu?
Tak mau berlama-lama dengan pikirannya, Cika buru-buru bersiap untuk pergi bersama Felix ke restoran yogurt. Tiba di salah satu mall, mereka menuju salah satu gerai yogurt, memesan 2 porsi yogurt dengan topping buah-buahan. Cika dan Felix menikmati makan malam mereka dengan tidak merasa bersalah karena baru saja olahraga. Lebih baik, besok kita buat sendiri saja, ini terlalu mahal. Suara Cika dia sedikit kecilkan agar tidak didengar oleh pramusaji restoran. Felix hanya tersenyum melihat aksi hemat Cika. Kini dia yakin jika pilihannya tidak salah. Baiklah, besok sepulang kerja kita cari bahannya. Dengan semangat Cika melanjutkan makannya, tidak mau menyia-nyiakan makanan yang berada di hadapannya. Tadi mau menceritakan pacarmu nomor 4, sekarang ceritakan pacarmu yang lain. Cika memulai pembicaraan yang sempat berhenti tadi. Kamu penasaran sekali, ucap Felix tertawa sambil memasukkan yogurt ke dalam mulutnya. Aku tidak butuh alasanmu, tetapi aku akan ceritakan. Namun, bukan sekarang. Aku mau menikmati waktu denganmu. Cika menghembuskan napas kasar. Dia tidak bisa memaksakan kehendaknya. Melanjutkan makannya, dia menikmati setiap rasa asam, manis dan segar dari yogurt rasa peach yang dia pilih. Katakan apa kamu berdebar-debar karena aku tadi pagi? Cika yang sedang makan menghentikan dan menggigit sendoknya. Kenapa dia bertanya seperti itu? Cika merasa bingung jika diingatkan. Apa artinya kamu sudah ada perasaan padaku? Senyum Felix tertarik di sudut bibirnya. Jangan terlalu percaya diri, aku tidak berdebar karena kamu. Sebenarnya tadi Pak Regan hanya salah paham. Cika berusaha keras untuk mengelak. Oh. Felix menjawab dengan senyuman di wajahnya. Sekalipun Cika mengelak, dia sudah tahu jawabannya. Dia memilih untuk memberikan ruang pada Cika mendalami perasaannya. Lagi pula masih ada 5 bulan 2 minggu. Cepat habiskan, aku tidak mau kamu kurang tidur dan pingsan lagi. Ucap Felix memerintah seperti memerintahkan anak kecil. Cika hanya mendengus kesal, tetapi menuruti perintah Felix begitu saja. Hari ini sesuai janji minggu lalu, Cika dan Felix pergi ke salah satu mall untuk ice skating. Sea yang sudah menghubunginya, sedang menuju ke mall tempat di mana mereka bertemu minggu kemari. Sampai di mall ternyata sudah ada Brian dan Sea di sana. Sepasang suami istri itu tidak tampak membawa sang buah hati. Cika dan Sea saling menyapa dan saling menautkan pipi. Kemana El? Tanya Cika. Aku menitipkan pada Kak Sally agar aku bisa main ice skating bersama kalian. Lagi pula kita hanya main selama 2 jam, jadi tidak akan lama. Sea menjelaskan dengan penuh semangat. Sudah tidak sabar menjajal permainan yang diceritakan oleh Cika. 2 pria yang membawa alat-alat skating itu hanya bisa menggeleng. Mereka berdua sengaja membeli alat sendiri agar tidak menyewa. Akan tetapi mereka sudah bak pelayan, karena tidak ada satu wanita pun ikut membantu membawa. Ayo cepat kita mulai. Brian yang menunggu 2 wanita sedang asik bercerita, akhirnya membuka suaranya. Iya. Sea tersenyum pada Brian dan menarik Cika untuk menuju ke area ice skating. Brian dan Felix hanya bisa pasrah dan mengikuti keduanya. Kamu tahu, nanti saat kamu menikah, jabatan setinggi apapun tidak akan ada artinya. Ucap Brian pada Felix dengan suara rendah. Untungnya jabatanku tidak tinggi jadi tidak berpengaruh. Felix juga mengecilkan suaranya saat berbicara. Celakalah dirimu, sampai klienmu melihatmu membawa alat-alat seperti itu. Goda Felix seraya melihat ke arah barang-barang yang dibawa Brian. Brian melihat ke arah kanan dan kiri, memantau tidak akan ada klien seperti yang dikatakan oleh Felix.
Kemudian dia memilih berjalan mendahului Sea dan Chika. Felix tertawa melihat Brian yang panik. Dia senang sekali melihat wajah frustrasi atasan sekaligus temannya itu. Sea dan Chika saling pandang melihat Brian mendahuluinya. Kemudian mereka melihat Felix yang tertawa di belakang. Sudah dipastikan dua pria itu sedang bercanda. Sampai di area ice skating, Brian dan Felix memberikan alat pada Sea dan Chika. Mereka duduk di kursi yang tersedia untuk memakai sepatu dan alat lainnya. Sea memakai sarung tangan, sedangkan Brian bersimpuh di depan Sea untuk memakaikan sepatu pada istrinya itu. Pemandangan itu tak luput dari pandangan Felix dan Chika. Felix sudah biasa melihat keromantisan pasangan suami istri itu, tetapi Chika jarang sekali. Hingga pemandangan itu menjadi sangat indah di matanya. "Apa kamu juga mau aku pakaikan?" tanya Felix yang melihat Chika sedang memerhatikan Brian dan Sea. Chika menoleh ke arah Felix yang sedang duduk tepat di sebelahnya. "Tidak perlu." Tangan Chika meraih sepatu miliknya. Membungkukkan tubuhnya, dia memakai sepatunya. Felix tersenyum tipis dan kembali memakai sepatunya. Sesekali dia melirik Chika yang malu saat dia menggodanya. Selesai lebih dulu memakai sepatu, Felix berdiri dan mengulurkan tangan pada Chika. Chika menengadah dan membuat tatapannya bertemu dengan tatapan Felix. Tatapan Felix benar-benar menghipnotisnya hingga untuk sepersekian detik dia terdiam. Sampai saat suara Felix terdengar kembali mengajaknya, dia tersadar. Chika menerima uluran tangan Felix, karena memang dia tidak bisa berjalan dengan sepatu skating. Tubuhnya masih belum bisa seimbang jika tidak ada pegangan. Sea pun melakukan hal yang sama, berpegangan pada Brian untuk mencapai area skating. "Kalau aku jatuh bagaimana?" tanya Sea pada Brian. "Tenang saja, aku akan menangkapmu dalam dekapanku." Pipi Sea merona mendengar ucapan Brian, sedangkan Felix dan Chika saling pandang. Chika membayangkan jika dia yang jatuh, apakah akan seperti Sea dan Brian saling mendekap. Mata yang saling pandang membuat Chika buru-buru mengalihkan pandangan, kemudian melangkah masuk ke dalam area ice skating. Kedua tangannya berpegangan dengan kedua tangan Felix. Posisi Felix yang berada di depannya dan menarik pelan tubuh Chika. "Aku sudah memakai sarung tangan, jadi jika tubuhmu tersentuh masih terhalang sarung tangan," ucap Felix menarik tangan Chika. Chika memicingkan matanya mendengar ucapan Felix. Mengingat minggu kemarin, Felix memang tidak memakai sarung tangan dan memegangnya. Apa ini semacam usaha untuk menghindari perjanjian? Anggap saja begitu. Felix tersenyum. Dia memang sengaja menyiapkan ini semua menghindari hal-hal yang akan membuat melanggar janjinya. Kembali menarik tangan Chika, Felix membuat tunangannya itu berjalan di atas es. Chika berusaha keras untuk menyeimbangkan tubuhnya. Berusaha tidak jatuh karena tidak mau berada dalam pelukan Felix. Fokus Chika beralih ke sebelah di mana Sea dan Brian yang asik berdebat. Sepasang suami istri itu saling sama-sama ketakutan akan terjatuh. "Kamu pegang yang benar, nanti aku jatuh." Sea mengeratkan genggaman tangannya. "Iya, ini juga aku pegang." Brian yang sudah lama tidak main ice skating membuatnya juga takut. Tubuhnya juga terasa sulit untuk seimbang. Karena tubuhnya tidak seimbang, akhirnya membuatnya terjatuh. Tangannya yang menggenggam tangan Sea membuatnya menarik tubuh Sea, hingga istrinya itu terjatuh tepat di atas tubuhnya. Felix dan Chika terkejut melihat sepasang suami istri itu jatuh. Tubuh mereka yang saling bertumpuk seolah seperti drama film dengan adegan jatuh. "Apa main tumpuk-tumpukan di rumah masih kurang hingga membuat kalian tumpuk-tumpukan di sini?" tanya Felix dengan nada menyindir. Sea dan Brian menoleh pada Felix dan melayangkan tatapan tajam.
Untuk apa aku melakukan di sini? Elak Brian kesal. Kemudian dia beralih melihat istrinya. Sayang, ayo bangun, tubuhmu berat. Keluhnya. Apa berat? Wajah Sea yang berjarak beberapa sentimeter saja membuatnya dapat menatap mata Brian. Brian menelan salivanya saat tatapan menghujam dilayangkan Sea. Maksudku bukan begitu, sayang. Brian kalang kabut melihat istrinya kesal. Mengatai Sea berat secara otomatis akan membuat istrinya tidak akan berada di atasnya lagi saat melakukan pertarungan di atas ranjang. Tapi kamu mengatakannya? Sea berusaha untuk bangun, akan tetapi lantai es yang licin membuatnya terjatuh kembali dan menimpa kasar tubuh Brian. Sebenarnya tidak sakit, tetapi gerakan tubuh Sea yang tiba-tiba jatuh membuatnya tubuhnya terhantam. Brian hanya bisa pasrah, tubuhnya tertimpa tubuh istrinya. Felix dan Chika yang melihat kejadian itu justru tertawa. Pemandangan jatuh yang terjadi pada Brian dan Sea memang benar-benar menggelikan. Tanpa mereka sadari, tawa mereka membuat genggaman tangan terlepas dan membuat tubuh Chika tidak seimbang. Tubuh Chika terhuyung ke tubuh Felix. Tubuh Felix yang tidak siap menerima, akhirnya itu terjatuh juga. Hal yang sama terjadi pada Felix dan Chika. Chika berada di atas Felix hingga membuatnya menempel sempurna di tubuh Felix. Saat jarak begitu sangat dekat, membuat pandangan mereka menjadi dekat. Deru napas keduanya terasa berhembus kencang seolah saling beradu. Lihatlah, mereka iri dengan kita, ucap Brian lirih. Hus. Sea mengisyaratkan Brian untuk diam. Dia sedang melihat temannya yang memandangi tunangannya. Tersirat ada getaran cinta di dalamnya. Mata Felix dan Chika saling mengunci, hingga akhirnya Chika menyadari apa yang sedang dilakukannya. Maaf, ucapnya. Tidak apa-apa. Felix bak dapat durian runtuh. Tubuh Chika yang jatuh tepat di atasnya membuat dua gundukan milik Chika menempel sempurna di dadanya. Jika dulu waktu naik motor dia merasakan di punggungnya, kini dia merasakan di dadanya. Chika berusaha untuk bangkit, namun, seperti yang terjadi pada Sea yang terpleset karena lantai es licin, membuat tubuhnya jatuh kembali di atas tubuh Felix. Kecelakaan jatuh ini benar-benar menguntungkan dirinya. Namun, semua itu sirna saat Chika berusaha untuk bangkit kembali. Chika benar-benar malu dengan apa yang dilakukannya. Namun, mau dikata apa jika memang hal itu sudah terjadi? Dia merasakan jelas dadanya yang menempel di dada Felix, dan pasti Felix merasakannya. Chika yang sudah bangun akhirnya membuat Felix ikut bangun juga, berdiri dan kembali bermain ice skating. Brian dan Sea juga melakukan hal yang sama. Mereka melanjutkan bermain ice skating. Kali ini Brian lebih berhati-hati karena tidak mau membuat istrinya jatuh dan kesal. Chika dalam kecanggungan setelah terjatuh. Namun, dia berusaha untuk tetap seperti biasa. Melanjutkan kembali bermain ice skating. Sejam berlalu, Chika dan Sea sudah mulai bisa menyeimbangkan tubuhnya. Mereka sudah mulai bisa pelan-pelan meluncur sendiri. Dua wanita itu begitu sangat senang saat bisa bersama-sama bermain ice skating sambil bergandengan tangan. Felix dan Brian sedikit bernapas lega karena sudah tidak repot mengajari. Mereka memilih menepi dan menunggu dua wanita bermain. Bagaimana rasanya? Suara Brian terdengar menggoda Felix. Dia mengingat bagaimana tadi tubuh Chika jatuh di atas tubuh Felix, seperti Sea yang terjatuh. Felix mengerti kemana arah pembicaraan Brian, apalagi jika buka tentang gunung yang menabraknya tadi. Masih segel, belum disentuh, jadi wajar saja lebih kenyal. Brian memutar ingatannya mengingat bagaimana pertama kali menyentuh istrinya. Merasakan tapi tidak bisa menyentuh sungguh menyiksa.
Ucap Brian kembali menggoda Felix. Mendengar temannya terus menggodanya, Felix mendengus kesal. Andai waktu pernikahan dia bisa percepat, mungkin saja dia dapat segera menyentuh Chika. Namun, sayangnya Chika meminta waktu 6 bulan. Apa tongkat ajaib milikmu itu nanti akan berfungsi jika terlalu lama tidak dipakai? Brian benar-benar puas sekali meledek Felix. Jika dulu dia yang jadi bahan ledekan, kali ini dia bisa membalasnya. Kamu kasihan pada tongkat ajaibku? Tanya Felix pada Brian. Senyuman manis tertarik di sudut bibirnya, menyiratkan senyuman penuh arti. Melihat temanya yang tersenyum, Brian menaruh curiga. Dia menebak pasti ada yang akan dimintanya. Apa yang bisa aku bantu? Sebagai teman, sudah sangat hafal apa yang dibutuhkan. Felix semakin melebarkan senyumnya. Dia senang Brian mengerti apa maksudnya. Pinjamkan L besok. Mata Brian membulat sempurna. Ternyata temannya itu ingin menggunakan anaknya untuk kepentingannya. Aku akan menjaganya dengan seluruh hidupku. Aku akan kembalikan putramu dengan utuh tanpa kekurangan sedikit apapun. Felix menatap Brian penuh harap. Dengan membawa L, dia ingin Chika melihat bagaimana dia bisa menjadi seorang ayah yang baik. Tidak. Brian menolak dengan tegas. Dia tidak mau mengorbankan anaknya untuk temannya itu. Kalau begitu aku akan meminta pada Sea saja. Brian terkesiap. Meminta dengan Sea, sudah bisa Brian pastikan jika istrinya itu akan mengizinkannya, mengingat tempo hari istrinya mengizinkan. Lagi pula, kamu bisa menghabiskan waktu berdua dan membuat adik lagi untuk L. Felix mencoba memprovokasi Brian. Kelemahan Brian sudah bisa dibacanya. Brian menimbang-nimbang ucapan Felix. Dia menatap Felix memastikan jika anaknya akan aman dengan temannya. Baiklah. Akhirnya Brian menerima tawaran Felix. Sepakat. Felix mengulurkan tangan pada Brian. Sepakat. Brian menerima uluran tangan Felix. Semoga nanti kalau kamu besar tidak marah dengan Daddy L, menjadikan kamu alat untuk mendekatkan Paman Felix. Ternyata seru juga main ice skating. Bersambung.